Di tengah kebun hidroponik Jepang, Ari, petani muda dari Indonesia, tak pernah menyangka janda sukses berusia 40 tahun itu tiba-tiba meminta sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Ari Wibowo menatap jauh ke arah kerumunan orang yang sibuk di Bandara Soekarno-Hatta. Suara pengumuman penerbangan terdengar bergema, namun di telinganya hanya ada detak jantung yang berdegup kencang. Di tangannya tergenggam erat tiket satu arah, menuju negeri yang selama ini hanya ia lihat dari layar televisi dan buku-buku cerita. Jepang, negeri Sakura. Perjalanan yang akan mengubah hidupnya, membawanya jauh dari kampung halaman Pekalongan yang sederhana, demi menggapai masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Sore itu, langit Jakarta cerah, tapi di dalam hati Ari bercampur aduk rasa. Ada harapan, tapi juga kegelisahan yang sulit diungkapkan. Ia meninggalkan kampung yang penuh dengan suara gemericik air sungai dan bau tanah basah, tempat ia tumbuh dan mengenal dunia. Tapi kini, ia harus menghadapi dunia yang asing, bahasa yang sulit dipahami, dan budaya yang berbeda. Ayahnya yang sudah renta, ibu yang setiap hari berdoa agar anaknya berhasil, dan adik-adiknya yang masih kecil, semuanya menatap Ari dengan penuh harap. "Ari, jangan lupa, kerja keras dan jangan pernah malu belajar," kata ibunya lirih sambil menyeka air mata. Tangannya mengelus kepala Ari, memberikan kekuatan yang mungkin hanya bisa didapat dari kasih sayang seorang ibu. Ari mengangguk mantap. "Ibu, aku akan melakukan yang terbaik, demi kita semua." Penerbangan menuju Tokyo itu berlangsung lebih dari 6 jam. Pesawat yang melesat tinggi membawa Ari memasuki dunia yang benar-benar berbeda. Salju pertama yang turun di Bandara Narita membuatnya terpana sekaligus gugup. Udara dingin menusuk kulitnya yang terbiasa dengan panas tropis. Bahasa Jepang yang berkejaran di sekelilingnya terasa seperti musik asing yang belum bisa ia mengerti. Sesampainya di bandara, Ari disambut oleh seorang pria paruh baya yang mengenakan jas rapi. Ia adalah perwakilan dari perusahaan pertanian tempat Ari akan bekerja. "Selamat datang di Jepang, Ari-san. Saya Saito, akan mengantar Anda ke tempat kerja Anda," kata pria itu dengan senyum ramah. Perjalanan menuju kota kecil di pinggiran Tokyo tidaklah mudah. Ari duduk termenung di dalam mobil, matanya mengamati setiap jendela yang dilewati. Gedung-gedung tinggi, jalanan bersih, hingga petani-petani yang terlihat sibuk di kebun hidroponik yang teratur rapi. Sebuah dunia yang kontras dengan ladang, padi luas di Pekalongan. Setibanya di lokasi, Ari disambut oleh seorang wanita paruh baya, dengan wajah yang teduh namun tegas. Hanai Fujimoto, pemilik kebun hidroponik itu, berdiri menyambut di depan sebuah rumah tradisional bergaya Jepang modern, dikelilingi oleh deretan tanaman hijau segar yang tumbuh subur di dalam ruang kaca. "Selamat datang, Ari-san. Saya Hanai Fujimoto," ucapnya dalam bahasa Jepang yang pelan namun jelas, kemudian beralih ke bahasa Inggris sederhana saat melihat ekspresi bingung Ari. "Saya paham, Anda masih belajar bahasa kami. Jangan khawatir, kita bisa saling mengerti." Senyuman Hanai menghangatkan hati Ari yang sempat merasa terasing. Ia tahu, di tempat inilah ia harus membuktikan dirinya, bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai manusia yang punya mimpi dan harapan. Hari-hari pertama Ari di kebun hidroponik penuh dengan tantangan. Suara mesin dan sistem otomatisasi tanaman yang rumit membuatnya harus banyak belajar. Tangannya yang terbiasa mengolah tanah basah kini harus berhati-hati menyentuh tanaman yang ditanam tanpa tanah, dengan air dan nutrisi yang dikontrol secara teliti. Cuaca yang dingin juga membuatnya sulit beradaptasi. Namun, Ari tidak pernah mengeluh. Setiap kali merasa lelah, ia teringat keluarganya yang menunggu kabar baik darinya. Hanae sering memeriksa pekerjaannya dengan tatapan kritis, tapi tak jarang ia memberikan arahan dan pujian ketika Ari berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Ia melihat sesuatu yang berbeda dari Ari, bukan hanya dari kerja kerasnya, tetapi juga dari sikap rendah hati dan ketulusan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Dalam sepekan, Ari mulai merasa nyaman. Ia belajar bahasa Jepang dasar dari rekan kerja, mencoba makanan lokal, dan perlahan mengenal kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Tapi yang paling membuatnya terkejut adalah kedekatannya dengan Hanae. Wanita janda itu,
yang awalnya tampak dingin dan formal, ternyata menyimpan rasa kesepian yang dalam. Mereka mulai sering berbincang tentang hal-hal sederhana, seperti cuaca, pertanian, hingga kisah hidup masing-masing. Malam-malam di rumah Hanae kadang menjadi momen Ari belajar tentang kehidupan orang Jepang dari sudut pandang yang berbeda. Hanae bercerita tentang kehilangan suami dan betapa sulitnya ia mengelola bisnis, sekaligus membesarkan anak-anaknya seorang diri. Ari mendengar dengan penuh perhatian, merasa seolah ia bukan hanya pekerja, tapi juga sahabat yang dipercaya. Di balik segala kesulitan dan perbedaan, Ari menyadari bahwa keberangkatannya ke Jepang bukan sekadar mencari pekerjaan, tapi juga menemukan tujuan hidup baru. Di negeri asing ini, ia mulai menanam benih-benih harapan yang kelak akan tumbuh menjadi pohon kuat, pohon kehidupan, cinta, dan keberhasilan. Hari-hari berikutnya di kebun hidroponik milik Hanae Fujimoto terasa semakin penuh warna dan makna. Dari pagi hingga sore, Ari disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidroponik, sebuah cara bertani modern tanpa tanah, mengharuskan Ari belajar dengan teliti bagaimana menjaga keseimbangan nutrisi, kelembapan udara, dan cahaya yang tepat agar tanaman bisa tumbuh subur. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar meninggi, Ari sudah berada di antara deretan rak tanaman hidroponik yang berjajar rapi. Daun-daun selada, bayam, dan tomat kecil berwarna merah menggoda tampak segar dan mengkilap oleh tetesan embun. Udara dingin pagi itu terasa menusuk, tetapi semangat Ari tak pernah surut. Ia menyesuaikan diri dengan ritme kebun dan berusaha menguasai teknik-teknik baru yang tak pernah ia pelajari sebelumnya. Pertanian seperti ini memang berbeda, pikir Ari. Tapi semua ini demi masa depan. Hanae Fujimoto seringkali datang ke kebun tepat saat Ari mulai bekerja. Ia memeriksa setiap sudut, kadang memberikan instruksi khusus dengan nada tegas, namun penuh perhatian. Wanita berusia 40 tahun itu memiliki tatapan yang tajam namun tidak dingin. Dari caranya berbicara, Ari tahu Hanae sangat mengutamakan kualitas dan hasil terbaik. Ia tidak hanya seorang bos, tapi juga pengusaha yang serius dan berpengalaman. Di balik kesibukan tersebut, Ari mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya yang dulu hanya terbiasa bekerja kasar di ladang basah, kini harus menyesuaikan diri dengan teknologi dan metode modern. Matanya mulai jeli membaca warna daun. Ia belajar membedakan tanda-tanda tanaman yang kurang gizi atau terlalu banyak air. Secara perlahan, ia berubah dari pemula menjadi pekerja yang andal, meskipun masih banyak yang harus dipelajari. Salah satu momen yang tak terlupakan adalah ketika Ari diminta untuk memperbaiki sistem irigasi otomatis yang tiba-tiba rusak. Dengan bantuan seorang teknisi lokal, ia belajar memahami mesin dan alat elektronik yang selama ini terdengar asing baginya. Meski awalnya bingung, ia tidak menyerah dan terus mencoba sampai akhirnya air mengalir lancar kembali ke tanaman-tanaman yang menunggu sentuhan kehidupan. Hanae menyaksikan semuanya dengan penuh apresiasi. Ia jarang memuji, tapi ketika Ari berhasil mengatasi masalah tersebut, tatapannya lembut dan sebuah senyum kecil muncul di bibirnya. "Bagus, Ari-san," katanya singkat namun membuat Ari merasa sangat dihargai. Selain pekerjaan fisik, Ari juga belajar memahami budaya Jepang yang tak kalah rumit. Cara berbicara yang sopan, adat istiadat yang harus dihormati, hingga kebiasaan minum teh bersama para pekerja di sore hari. Hanae kadang mengundangnya ke rumah untuk makan malam sederhana setelah hari yang panjang. Ari merasakan suasana berbeda di rumah Hanae, tempat yang jauh dari keramaian kota, tapi penuh dengan kehangatan dan ketenangan. Malam-malam itu, mereka sering duduk bersama di ruang tamu, sambil berbincang ringan tentang kehidupan. Hanae bercerita tentang masa lalunya, kisah cinta yang kandas, perjuangan menjadi ibu tunggal, dan tanggung jawab besar mengelola bisnis pertanian yang diwarisi dari keluarganya. Ari mendengarkan dengan penuh empati, merasa seolah dibukakan pintu dunia baru yang penuh liku, namun juga penuh harapan. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka pun perlahan berubah. Dari hubungan bos dan karyawan, mulai tumbuh rasa saling percaya. Hanae mulai mengandalkan Ari untuk hal-hal lebih besar, seperti merencanakan jadwal tanam, memilih bibit unggul, dan bahkan berbicara dengan pemasok.
Ari merasa terhormat dan bertekad membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pekerja biasa. Namun, di balik semua itu, Ari menyimpan rasa ragu dan malu. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah pemuda sederhana yang datang dari desa kecil di Indonesia. Sementara, Hanai adalah wanita berpendidikan, sukses, dan sudah berumur. Ia bertanya-tanya apakah ia pantas berada dekat dengan wanita sehebat itu, atau apakah ia hanya akan menjadi bayangan di belakang kesuksesannya. Perasaan itu semakin menguat saat suatu hari, ketika Ari pulang dari kebun, ia melihat Hanai sedang menatap keluar jendela, wajahnya terpancar kesepian. Hanya suara angin dan gemerisik daun yang menemani. Ari merasa seolah hatinya ikut merasakan apa yang Hanai sembunyikan. Hari-hari yang berat di negeri orang mulai terasa ringan ketika Ari menemukan kehangatan dalam hubungan sederhana itu. Mereka saling melengkapi. Hanai dengan pengalaman dan keuletannya, Ari dengan semangat muda dan ketulusan hatinya. Di akhir minggu kedua, sebuah kejadian kecil membuka pintu yang lebih lebar dalam hubungan mereka. Saat hujan deras turun, Ari membantu Hanai memperbaiki atap rumah kaca yang bocor. Basah kuyup, tertawa bersama di tengah hujan, mereka merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanai, yang selama ini menutup diri dari perasaan, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Ari. Ia melihat sosok yang bukan hanya pekerja, tapi juga sahabat dan mungkin lebih dari itu. Sementara Ari, untuk pertama kalinya, mulai membayangkan kehidupan yang tak hanya berisi kerja keras dan perjuangan, tapi juga cinta dan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Di bawah langit Jepang yang berawan, di antara tanaman hijau yang terus tumbuh, Ari dan Hanai menapaki langkah awal sebuah cerita yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari yang sebelumnya terasa penuh jarak dan formalitas kini mulai memudar, berganti dengan keakraban yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Kepercayaan yang dibangun lewat kerja keras dan waktu membuka pintu baru bagi hubungan mereka, membawa keduanya ke dalam dinamika yang lebih dalam. Pagi itu, udara terasa sejuk dengan semburat kabut tipis yang menyelimuti kebun hidroponik. Ari sudah sibuk sejak fajar, memeriksa kondisi tanaman dan mengecek sistem pompa air. Ia tahu hari ini ada rapat penting bersama para pemasok dan mitra bisnis, dan Hanai berharap Ari bisa ikut serta, tidak hanya sebagai pekerja, tapi sebagai wakil kepercayaan. Pikiran Ari bergejolak, perasaan bangga bercampur gugup karena ini adalah kesempatan besar yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika Hanai datang, wajahnya yang biasanya serius kini tampak lebih lembut. "Ari-san, kau sudah siap? Hari ini kita harus tunjukkan kerja keras dan profesionalisme," ujarnya dalam bahasa Inggris sederhana, mencoba memecah kebekuan rasa cemas Ari. Ari mengangguk, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang bagaimana Hanai melihat dirinya sebagai mitra, bukan sekadar karyawan. Ia merasa bertanggung jawab, ingin membuktikan bahwa kepercayaan Hanai bukan salah. Rapat itu berlangsung di sebuah ruang konferensi kecil yang rapi dikelilingi oleh pemandangan hijau kebun hidroponik yang menyejukkan mata. Para pemasok dan mitra datang dengan ekspresi serius, membahas soal pasokan nutrisi tanaman, permintaan pasar, dan strategi pengembangan produk. Hanai membuka pertemuan dengan presentasi yang terstruktur dan lugas, membuat semua orang terkesan dengan visi dan komitmennya. Ketika giliran Ari, Hanai memberinya kesempatan untuk berbicara tentang proses budidaya dan bagaimana sistem irigasi yang baru diperbaikinya meningkatkan kualitas hasil panen. Suara Ari sedikit bergetar di awal, tapi seiring ia melanjutkan, kepercayaan dirinya tumbuh. Ia menjelaskan dengan lugas dan jujur, menggunakan istilah teknis yang ia pelajari selama bekerja. Para hadirin terlihat tertarik, bahkan beberapa mengangguk, setuju. Setelah rapat usai, Hanai memandang Ari dengan bangga. "Kau luar biasa, Ari-san. Aku tahu kau bisa melakukannya," katanya sambil tersenyum tulus. Kata-kata itu membuat Ari merasa hangat di dada, seolah semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Seiring waktu berjalan, tanggung jawab Ari semakin bertambah. Ia mulai dilibatkan dalam pengambilan keputusan, merancang jadwal kerja, dan mengelola komunikasi dengan staf lokal. Hanai memberikan kepercayaan penuh, memperlakukan Ari seperti partner sejati dalam usahanya.
Hubungan mereka pun makin erat, tidak lagi sebatas majikan dan pekerja, tapi seperti keluarga yang saling bergantung. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Hanae mengajak Ari duduk di teras rumahnya yang menghadap ke kebun. Langit mulai berwarna, jingga keemasan, sementara angin sepoi-sepoi membawa aroma segar daun-daun tanaman. Hanae membuka cerita tentang masa lalunya yang tak mudah. Kisah pernikahan yang kandas, kehilangan sosok suami yang ia cintai, dan beban membesarkan 2 anak. Seorang diri, Ari mendengarkan dengan seksama, merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik kata-katanya. Ia pun membagi cerita sederhana tentang keluarganya di Pekalongan, tentang ibunya yang selalu berdoa, ayahnya yang bekerja keras, dan adik-adiknya yang penuh tawa meskipun hidup pas-pasan. Mereka saling membuka hati, menemukan titik persamaan yang mempererat hubungan mereka. Hari-hari di kebun tidak hanya menjadi rutinitas kerja, tapi juga perjalanan emosi yang membangun ikatan kuat antara 2 jiwa yang berbeda budaya dan usia. Hanae mulai mempercayakan hal-hal pribadi pada Ari, meminta pendapatnya tentang masalah bisnis maupun kehidupan pribadi. Ari pun merasa mendapat tempat istimewa yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Kadang, muncul keraguan di hati Ari. Ia takut kalau perbedaan mereka terlalu besar. Usia, budaya, status sosial. Apakah benar Hanae menganggapnya lebih dari sekadar pekerja? Perasaan itu terkadang membuatnya menjaga jarak, takut kecewa. Tapi setiap kali ia melihat tatapan penuh harap dari Hanae, ia kembali menemukan keberanian. Pada suatu hari, ketika hujan turun deras membasahi kebun, Ari dan Hanae terjebak di dalam rumah kaca. Suara tetesan air yang menimpa kaca dan aroma tanah basah menciptakan suasana tenang yang berbeda. Mereka duduk berdekatan, berbagi kehangatan tanpa kata-kata. Hanae menatap Ari dengan tatapan yang sulit diartikan, penuh rasa dan harapan. "Ari-san," suaranya pelan. "Terima kasih sudah berada di sini. Aku merasa tidak sendirian lagi." Kata-kata itu menggema dalam hati Ari. Ia tahu sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan mulai tumbuh di antara mereka. Sebuah perasaan yang kuat dan tulus, yang akan mengubah hidup mereka ke arah yang tak terduga. Di bawah atap rumah kaca yang basah, Ari menyadari bahwa kepercayaan yang tumbuh di antara mereka bukan hanya soal bisnis atau pekerjaan, tapi sebuah awal dari kisah yang lebih dalam dan bermakna. Setelah momen hujan yang tenang itu, suasana antara Ari dan Hanae mulai berubah. Mereka menjadi lebih terbuka, saling memahami tanpa harus banyak kata. Persahabatan yang awalnya dibangun dari kepercayaan perlahan merangkak menjadi sesuatu yang lebih kuat, mengisi ruang-ruang kosong dalam hati yang selama ini tersembunyi. Keesokan harinya, pagi di kebun hidroponik terasa lebih cerah meski langit masih kelabu. Ari sudah siap di kebun saat Hanae datang dengan secangkir kopi hangat yang dibuatnya sendiri. "Ini untukmu, Ari-san, agar kau tetap semangat," ucap Hanae sambil tersenyum ramah. Hal kecil itu membuat Ari merasa dihargai dan diterima, sesuatu yang jarang ia rasakan selama ini di negeri orang. Mereka duduk bersebelahan di bangku kayu, menatap barisan tanaman hijau yang berjejer rapi. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka, seolah kata-kata tak selalu diperlukan untuk menyampaikan perasaan. Ari merasa betapa istimewanya momen itu, di tempat asing, dengan wanita yang selama ini ia kagumi, dan kini mulai akrab di hatinya. Seiring hari berlalu, Ari dan Hanae semakin sering menghabiskan waktu bersama, bukan hanya sebagai bos dan pekerja, tapi sebagai 2 insan yang saling mendukung dan menguatkan. Hanae mengajak Ari mengenal kebudayaan Jepang lebih dalam, mengajaknya menghadiri festival lokal, mencicipi makanan tradisional, dan belajar kaligrafi Jepang. Ari merasa bahwa dunia yang dulu terasa asing, kini mulai menjadi rumah kedua baginya. Di sisi lain, Hanae mulai mempercayakan Ari dengan urusan-urusan bisnis yang lebih besar. Mereka berdiskusi panjang tentang inovasi dalam pertanian hidroponik, mencoba menciptakan varietas tanaman baru yang tahan cuaca dingin. Ari memberikan ide sederhana berdasarkan pengalaman bertani di Indonesia, dan Hanae mendengarkannya dengan serius. Kerjasama mereka tumbuh menjadi kolaborasi yang produktif dan penuh energi. Namun, persahabatan mereka tidak lepas dari tantangan. Kadang muncul perbedaan pendapat yang tajam,
terutama ketika Hanae terlalu keras pada Ari dalam hal disiplin kerja. Ari, dengan kepribadiannya yang sederhana, kadang merasa tertekan, tetapi ia tahu itu bagian dari proses belajar dan tumbuh. Ia memilih untuk sabar dan tetap berusaha, karena ia ingin menjadi lebih dari sekadar pekerja biasa. Suatu hari, saat mereka bekerja bersama di kebun, Hanae tiba-tiba berhenti dan menatap Ari dengan serius. "Ari-san, kau tahu, aku sudah lama tidak merasa seperti ini. Bahwa ada seseorang yang benar-benar bisa aku percaya dan andalkan," katanya dengan suara pelan. Ari menatap mata Hanae yang terbuka jujur, merasakan getaran yang sulit dijelaskan. "Kau bukan hanya pekerja, Ari-san. Kau seperti keluarga bagiku," tambahnya, menghapus sedikit jarak yang selama ini ada. Ari merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu memberinya kekuatan sekaligus kebingungan. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Hanae sudah lebih dari sekadar rasa hormat dan kekaguman. Tapi bagaimana dengan Hanae? Apakah ia juga merasakan hal yang sama? Malam harinya, Ari duduk di kamarnya yang sederhana di rumah Hanae, merenung dalam kesunyian. Jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, ia mulai membuka hatinya untuk kemungkinan yang selama ini tak pernah ia pikirkan. Ia membayangkan masa depan bersama Hanae, sebuah keluarga kecil yang bahagia dan penuh cinta. Namun, bayangan itu juga disertai dengan rasa takut ditolak, takut gagal, dan takut kehilangan kepercayaan yang telah mereka bangun. Ia tahu, jalan yang akan ditempuh tidak akan mudah. Tapi ia bertekad untuk berani melangkah demi mimpi dan perasaan yang tulus. Hari-hari berikutnya membawa perubahan baru. Hanae semakin sering mengundang Ari ke rumahnya, tidak hanya untuk bekerja tapi juga untuk berbincang, berbagi cerita, dan bahkan memasak bersama. Ari yang awalnya canggung mulai menikmati kebersamaan itu, merasa ada kehangatan yang mengalir di antara mereka. Suatu sore, ketika mereka duduk di taman kecil belakang rumah, Hanae berbicara tentang kesepiannya setelah kehilangan suami dan bagaimana ia merasa sulit membuka hati pada orang lain. "Aku takut terluka lagi, Ari-san," katanya dengan suara bergetar. Ari menggenggam tangan Hanae, memberikan kekuatan tanpa kata. "Aku tidak akan pernah menyakitimu, Hanae-san. Aku di sini untukmu," ujarnya penuh keyakinan. Saat itu Ari tahu bahwa apa yang mereka miliki bukan sekadar persahabatan. Ada benih cinta yang mulai tumbuh, meskipun masih kecil dan rapuh, tapi penuh dengan harapan. Meski usia dan perbedaan budaya menjadi tantangan, mereka berdua sepakat untuk menghadapi semuanya bersama. Persahabatan yang dalam itu menjadi fondasi, kuat bagi kisah yang baru saja dimulai, sebuah kisah cinta yang penuh perjuangan dan keajaiban. Di bawah langit malam yang penuh harapan dan janji, Ari dan Hanae mulai melangkah bersama, menapaki jalan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kebersamaan yang dulu terasa sederhana kini berubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna, menghadirkan kehangatan di tengah dinginnya musim semi di Jepang. Namun perjalanan itu tidak selalu mulus. Banyak tantangan dan keraguan yang harus mereka hadapi, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Setelah beberapa minggu yang penuh keakraban dan saling pengertian, hubungan mereka mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa staf di kebun hidroponik mulai menyadari perubahan sikap Hanae yang semakin terbuka kepada Ari. Mereka melihat bagaimana Hanae sering meminta pendapat Ari dalam pengambilan keputusan dan bagaimana Ari mulai menunjukkan kepemimpinan yang kuat meski usianya masih muda. Namun, di balik itu, ada bisik-bisik yang mulai beredar tentang hubungan tidak biasa antara majikan dan pekerjanya, terutama karena perbedaan usia yang cukup signifikan. Ari sendiri masih bergulat dengan perasaannya. Ia tahu bahwa cintanya kepada Hanae tumbuh semakin dalam, tapi ia juga takut akan penilaian masyarakat dan bagaimana keluarga di kampung halamannya akan menerima kabar ini. Perbedaan budaya dan status sosial menjadi bayangan yang membayangi pikirannya. Ia ingin memperjuangkan cinta itu, namun kadang rasa malu dan takut membuatnya mundur sejenak. Suatu pagi, saat bekerja di kebun, Ari mendapat kabar dari kampung halaman melalui telepon. Ibunya menanyakan kabar dan mengingatkannya untuk selalu hati-hati dan menjaga diri. Suara lembut ibunya membuat Ari terharu sekaligus merasa tertekan.
Ia ingin bercerita tentang Hanae dan hubungan mereka, tapi kata-kata itu terasa sulit diucapkan. Ia takut membuat ibunya khawatir atau kecewa. Sementara itu, Hanae merasakan hal yang sama. Meski sudah lama menjadi wanita mandiri, ia menyadari ada kekosongan yang selama ini tak tersentuh oleh siapapun. Ari mengisi kekosongan itu dengan caranya yang sederhana namun tulus. Namun, Hanae juga tahu bahwa hubungan mereka akan menghadapi tantangan besar jika mereka benar-benar ingin bersama secara serius. Di sebuah malam yang tenang, Hanae mengajak Ari berjalan-jalan di sekitar kebun. Cahaya lampu taman yang redup dan aroma bunga yang semerbak menciptakan suasana romantis. Hanae berbicara dengan hati terbuka tentang perasaannya dan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih dari sekadar persahabatan. "Ari-san," katanya pelan, "aku ingin kau tahu, aku tidak peduli dengan usia atau latar belakangmu. Yang penting adalah ketulusan hatimu. Aku ingin kita mencoba bersama." Ari menatap mata Hanae, hatinya berdebar kencang. Ia merasakan kebahagiaan dan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Aku juga merasakan hal yang sama, Hanae-san. Aku ingin bersama denganmu, melewati segala rintangan." Mereka pun berjanji untuk saling mendukung dan menjaga perasaan satu sama lain. Namun, mereka juga sadar bahwa dunia di luar sana belum tentu menerima kisah cinta mereka dengan tangan terbuka. Mereka harus siap menghadapi tantangan sosial, budaya, bahkan mungkin prasangka dan diskriminasi. Di hari-hari berikutnya, Ari dan Hanae semakin mempererat hubungan mereka dengan saling berbagi mimpi dan rencana masa depan. Hanae mengajarkan Ari banyak hal tentang bisnis dan manajemen, sementara Ari memberikan semangat dan ide-ide baru yang segar untuk mengembangkan kebun hidroponik. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang mulai muncul. Seorang pegawai lama di kebun mulai menunjukkan sikap tidak menyukai kedekatan Ari dengan Hanae. Ia meremehkan Ari dan mencoba menyebarkan gosip yang bisa merusak reputasi Ari dan Hanae. Ari merasa terpukul, tapi Hanae selalu ada untuk memberinya semangat dan dukungan. "Jangan dengarkan omongan mereka, Ari-san. Kita tahu apa yang kita miliki itu nyata dan berharga," kata Hanae dengan suara tegas. Dukungan itu memberi Ari kekuatan untuk terus maju. Ia mulai menunjukkan kualitas kepemimpinan yang lebih baik dan memperlihatkan hasil kerja yang membanggakan. Bersama Hanae, mereka berhasil membuat kebun hidroponik itu semakin maju dan dikenal di komunitas setempat. Cerita mereka menjadi inspirasi tentang bagaimana cinta bisa mengatasi perbedaan dan tantangan. Dari seorang pemuda petani hidroponik biasa, Ari kini menjadi sosok yang dihormati dan dicintai. Hanae, dengan ketulusan dan keberaniannya, membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan bisa membuka jalan menuju kebahagiaan sejati. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Ketika kedekatan mereka semakin erat, tekanan dari lingkungan mulai terasa semakin berat. Bisik-bisik di antara staf semakin menjadi, dan ada tatapan sinis dari orang-orang yang belum bisa menerima hubungan tak biasa ini. Suatu pagi yang dingin, Ari menerima pesan singkat dari seorang teman dekat yang bekerja di perusahaan lain, berisi peringatan agar ia berhati-hati dengan gosip yang mulai beredar. Pesan itu membuat hati Ari berat. Ia tahu bahwa rahasia mereka tidak lagi bisa disembunyikan. Hanae, yang merasakan ketegangan itu, mencoba menguatkan Ari. "Kau tidak sendiri, Ari-san," katanya lembut saat mereka duduk bersama di ruang makan rumah. "Kita harus hadapi semuanya bersama." Namun, ada satu ujian yang datang dari dalam keluarga Hanae sendiri. Putri sulung Hanae, Misaki, yang sudah dewasa dan mandiri, mulai mempertanyakan hubungan ibunya dengan Ari. Ia takut ibunya terluka lagi dan merasa Ari tidak cukup layak untuk ibunya. "Kenapa ibu harus dekat dengan seseorang yang usianya jauh lebih muda? Aku tidak yakin dia benar-benar mengerti ibu," kata Misaki dengan nada cemas saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Hanae menatap putrinya dengan mata penuh kasih, berusaha menjelaskan bahwa cinta tidak mengenal batas usia atau status. Namun, Misaki tetap sulit menerima. Ia khawatir ibu dan Ari akan mengalami kekecewaan yang besar. Ari pun merasakan tekanan dari berbagai sisi.
Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan antara mengikuti kata hati atau mundur demi menjaga kebahagiaan orang lain. Namun, ia tahu bahwa hatinya sudah memilih. Ia ingin terus berjuang bersama Hanae, membuktikan bahwa cinta mereka nyata dan kuat. Di tengah semua itu, mereka berdua menemukan kekuatan dari kebersamaan. Malam-malam panjang di rumah kaca, di bawah bintang-bintang, mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi yang ingin mereka capai bersama. Hanae membagikan rencana untuk memperluas kebun hidroponik, membangun rumah kaca yang lebih modern dan ramah lingkungan. Ari memberikan ide tentang cara memperkenalkan produk mereka ke pasar internasional, termasuk Indonesia. Rencana-rencana itu memberi mereka harapan baru. Mereka tidak hanya berjuang untuk cinta, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tapi juga bagi keluarga dan komunitas mereka. Namun, takdir kembali menguji mereka. Suatu hari, saat Ari sedang pulang dari pasar, ia mendengar bisikan dan tawa dari sekelompok orang yang tampak mengenalnya. Ternyata, mereka adalah para tetangga yang mulai menyebarkan gosip tentang hubungan mereka. Kata-kata yang menusuk hati, mengejek, bahkan merendahkan Ari karena statusnya yang dianggap bukan siapa-siapa. Rasa sakit dan marah berkecamuk dalam diri Ari. Ia ingin membalas, tapi Hanae mengingatkannya untuk tetap kuat dan sabar. Jangan biarkan mereka menghancurkan apa yang kita miliki, Ari-san, katanya penuh harap. Hari-hari berikutnya menjadi masa penuh perjuangan. Ari dan Hanae menghadapi tekanan sosial yang semakin berat, namun mereka tetap teguh memegang tangan satu sama lain. Mereka sadar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian menghadapi dunia bersama. Dalam diam, Hanae mulai merasakan tanda-tanda perubahan dalam tubuhnya. Tubuhnya yang biasanya sehat kini sering merasa lelah dan mual. Ia menyimpan rahasia itu sendiri, takut memberi beban pikiran pada Ari di tengah masalah yang sudah ada. Suatu malam, setelah bekerja di kebun, Hanae duduk termenung di teras. Ari datang mendekat dan bertanya lembut. "Apa yang kau pikirkan, Hanae-san?" Hanae tersenyum samar, lalu mengeluarkan sebuah hasil tes kehamilan yang baru saja ia lakukan. "Ari-san, kita akan memiliki anak," katanya dengan suara penuh, haru dan sedikit gemetar. Mendengar kabar itu, Ari merasa seolah seluruh beban di dunia ini berubah menjadi kebahagiaan yang tak terhingga. Ia merasakan harapan baru yang membara dalam hatinya. Kini, perjuangan mereka bukan hanya untuk cinta, tapi juga untuk kehidupan baru yang akan mereka sambut bersama. Namun, mereka juga sadar bahwa tantangan ke depan akan semakin besar. Bagaimana masyarakat akan menerima mereka? Bagaimana keluarga dan teman-teman akan merespons? Semua itu belum pasti, tapi mereka memilih untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan. Di bawah langit malam, dengan janji dan harapan baru, Ari dan Hanae memulai babak baru dalam kisah mereka. Babak yang penuh cinta, perjuangan, dan keajaiban. Kabar kehamilan Hanae segera menjadi rahasia kecil yang mereka simpan dengan hati-hati. Meski bahagia, Hanae dan Ari juga merasa waspada, takut berita itu menyebar dan menimbulkan reaksi negatif dari lingkungan. Mereka memutuskan untuk hanya berbagi kabar itu dengan beberapa orang terdekat saja, termasuk Misaki, putri Hanae. Reaksi Misaki awalnya campur aduk. Ia terkejut sekaligus bingung menerima kabar bahwa ibunya akan menjadi seorang ibu lagi, terutama dari Ari yang dianggapnya masih terlalu muda dan jauh berbeda secara budaya. Namun, setelah melewati berbagai pembicaraan panjang, Misaki mulai mencoba menerima kenyataan dan memberi dukungan, meski dengan hati yang belum sepenuhnya tenang. Hari-hari Hanae kini dipenuhi dengan berbagai perubahan. Perutnya yang mulai membuncit, rasa lelah yang datang tak menentu, dan perubahan emosi yang kadang membuatnya merasa rapuh. Ari yang selalu ada di sampingnya berusaha menjadi suami dan calon ayah yang tangguh. Ia belajar banyak tentang bagaimana merawat Hanae, memahami kebutuhannya, dan memberikan perhatian penuh. Mereka juga semakin mempererat kerjasama dalam mengelola kebun hidroponik. Ari yang semakin berpengalaman mulai mengambil alih beberapa tanggung jawab penting. Hanae memberi kepercayaan penuh pada Ari untuk membuat keputusan strategis, sementara ia fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan masa depan keluarga kecil mereka. Namun, tidak semua berjalan mulus.
Tekanan sosial masih membayangi, terutama dari tetangga dan beberapa staf yang belum sepenuhnya menerima hubungan mereka. Ada bisikan-bisikan yang terus mengarah pada pertanyaan tentang keabsahan hubungan mereka. Apakah Ari benar-benar serius atau hanya sementara saja? Ari sering merasa dilema. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi suami dan ayah yang baik. Namun kadang ia merasa tertekan oleh ekspektasi yang besar. Ia pun mulai membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan Hanae, membicarakan kekhawatiran dan harapan mereka bersama. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di depan rumah kaca, Hanae berkata, "Ari-san, aku tahu kita tidak mudah diterima orang lain, tapi aku percaya pada kita. Cinta kita cukup kuat untuk melewati semua ini." Ari menggenggam tangan Hanae erat. "Aku juga percaya, Hanae-san. Aku berjanji akan selalu ada untukmu dan anak kita." Hari-hari berlalu dengan penuh harapan dan persiapan. Mereka mulai menata kamar bayi, memilih perlengkapan, dan merencanakan masa depan. Ari juga mulai belajar bahasa Jepang lebih serius agar bisa lebih mudah berkomunikasi dengan keluarga Hanae dan masyarakat sekitar. Namun, di balik kebahagiaan itu, Hanae mulai merasakan ketegangan emosional. Ia rindu akan kehangatan keluarga yang pernah ia miliki dulu. Rindu akan kehadiran sosok suami yang selama ini menjadi penopang hidupnya. Ari, dengan segala keikhlasannya, berusaha menjadi pengganti yang terbaik. Mereka juga menghadapi tantangan, lain ketika Hanae mengalami masalah kehamilan yang membuatnya harus sering ke rumah sakit. Dokter memberi peringatan untuk lebih berhati-hati, dan Hanae harus banyak beristirahat. Ari selalu setia mendampingi, menenangkan Hanae setiap kali rasa takut dan khawatir muncul. Melalui semua itu, cinta mereka semakin tumbuh dan menguat. Dari seorang petani hidroponik biasa, Ari kini bukan hanya menjadi suami dan calon ayah, tapi juga sahabat dan pendukung utama Hanae. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang suka dan bahagia, tapi juga tentang kesabaran, pengorbanan, dan pengertian. Ketika waktu persalinan semakin dekat, mereka berdua semakin siap menghadapi masa depan yang penuh harapan. Meski masih banyak tantangan yang menanti, mereka yakin bahwa bersama mereka bisa melewatinya. Setiap hari adalah persiapan dan doa, harapan dan kecemasan yang silih berganti memenuhi hati Hanae dan Ari. Seiring perut Hanae yang semakin membesar, perhatian Ari terhadap istrinya semakin intens. Ia tak pernah melewatkan satu hari pun tanpa memastikan Hanae merasa nyaman dan bahagia. Meskipun pekerjaan di kebun hidroponik semakin menuntut, Ari selalu menyempatkan diri untuk menemani Hanae ke klinik, membawakan makanan bergizi, dan mengobrol hangat untuk mengurangi rasa khawatir. Di saat yang sama, Hanae juga mulai merasakan perubahan emosional yang cukup besar. Rasa rindu pada keluarga lama, terutama pada anak-anaknya yang sudah dewasa dan mandiri, membuatnya sering termenung. Kadang ia merasa bersalah karena harus membagi perhatian antara Ari dan calon anak mereka, serta anak-anak yang sudah lama ia bina. Namun, Ari selalu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. "Semuanya akan baik-baik saja, Hanae-san," kata Ari suatu sore saat mereka duduk di teras rumah. "Kita akan jalani semuanya bersama. Aku akan menjadi ayah terbaik untuk anak kita dan suami yang selalu ada untukmu." Hanae tersenyum dan menggenggam tangan Ari erat. "Aku percaya padamu, Ari-san. Kau sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupku." Persiapan menjelang kelahiran pun mulai dilakukan dengan penuh semangat. Mereka menata kamar bayi dengan hati-hati, memilih warna yang hangat dan tenang, serta mengisi rak dengan perlengkapan yang diperlukan. Ari bahkan belajar cara memijat bayi dan membaca buku tentang parenting, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya. Namun, kebahagiaan itu tidak membuat mereka lupa pada tantangan yang masih ada. Tekanan dari luar, terutama dari tetangga dan beberapa orang yang belum menerima hubungan mereka, masih terus terasa. Kadang bisikan-bisikan menyakitkan terdengar di balik punggung mereka, membuat Ari dan Hanae semakin kuat untuk membuktikan bahwa cinta mereka lebih besar dari segala prasangka. Satu hari, sebuah kejadian kecil membuat Ari semakin yakin bahwa ia harus berjuang lebih keras. Saat sedang membeli perlengkapan bayi di pasar, Ari bertemu dengan seorang tetangga yang diam-diam menatapnya dengan sinis dan mengatakan, "Apa kau yakin kau pantas untuk Hanae-san? Anak siapa kau nanti?"
Kata-kata itu menusuk hati Ari. Tapi, ia menahan amarah dan hanya menjawab dengan sopan. Aku mencintai Hanai-san dan akan melakukan yang terbaik untuknya dan anak kami. Kembali ke rumah, Ari menceritakan kejadian itu pada Hanai. Mereka berdua saling menguatkan, berjanji untuk tidak membiarkan hinaan orang lain merusak kebahagiaan mereka. Seiring waktu berjalan, Hanai mulai merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Rasa sakit yang datang perlahan-lahan, membuat suasana rumah penuh dengan kegelisahan dan doa. Ari tetap tenang, berusaha menenangkan Hanai dan mengatur segala persiapan untuk ke rumah sakit. Pada suatu malam yang tenang, Hanai merasakan kontraksi yang lebih kuat. Ari segera membantu Hanai menuju mobil dan membawa ke rumah sakit. Dengan penuh kesabaran dan cinta, Ari menemani Hanai selama proses persalinan yang melelahkan. Ia memegang tangan Hanai, memberikan kata-kata penyemangat dan dukungan tanpa henti. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, tangisan bayi mereka terdengar di ruang persalinan. Hanai dan Ari menatap wajah mungil sang buah hati dengan air mata bahagia yang mengalir deras. Momen itu menjadi puncak kebahagiaan mereka. Sebuah anugerah yang tak ternilai. Kini, Ari dan Hanai bukan hanya sepasang kekasih yang saling mencintai, tapi juga orang tua yang siap membangun keluarga kecil penuh cinta dan harapan. Meski jalan mereka tidak selalu mudah, mereka percaya bahwa bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Kelahiran anak mereka adalah babak baru yang penuh warna, tantangan, dan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah hari-hari melelahkan di rumah sakit, Hanai dan Ari akhirnya kembali ke rumah dengan bayi mungil yang menjadi pusat perhatian dan kebanggaan mereka. Rumah kaca hidroponik yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka, kini berubah menjadi tempat yang lebih hidup, dipenuhi dengan tawa bayi dan suara-suara kecil yang menghangatkan suasana. Ari yang dulu hanya petani sederhana kini mengemban tugas sebagai ayah, sekaligus pendamping Hanai dalam menjalani kehidupan baru mereka. Kehidupan mereka pun berubah drastis. Bangun di pagi buta bukan lagi tentang merawat tanaman hidroponik semata, tapi juga memandikan dan menggendong bayi yang membutuhkan perhatian penuh. Hanai yang sedang dalam masa pemulihan juga harus belajar menyeimbangkan antara menjaga kesehatan dan merawat buah hati mereka. Ari selalu berusaha membagi waktu dan tenaga, mulai dari membantu mengurus bayi hingga mengelola bisnis pertanian yang semakin berkembang. Meski begitu, tidak semuanya berjalan mulus. Tekanan dari lingkungan masih membayangi, apalagi ketika kabar tentang kehamilan Hanai tersebar luas. Beberapa tetangga yang dulu meragukan hubungan mereka kini mulai memberi pandangan sinis dan komentar yang menyakitkan. Ari merasakan sekali bagaimana tatapan dan ucapan orang-orang terkadang seperti duri yang menusuk hati. Namun, Hanai selalu mengingatkan agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif tersebut. Suatu sore, saat Ari sedang menggendong bayi mereka di halaman rumah, seorang tetangga tua mendekat dan berkata dengan suara lembut namun penuh makna. "Nak, kehidupan memang penuh liku. Tapi selama kau punya hati dan niat baik, dunia akan mengerti. Jangan pernah menyerah." Kata-kata itu memberi kekuatan baru bagi Ari. Ia tahu perjuangan masih panjang, tapi ia tidak sendirian. Hanai selalu di sisinya, dan anak mereka menjadi motivasi terbesar untuk terus maju. Ia mulai merancang strategi baru untuk mengembangkan kebun hidroponik agar bisa lebih mandiri dan berkelanjutan, memanfaatkan teknologi terbaru yang dipelajarinya dari Jepang. Di sisi lain, Hanai juga mulai membuka diri kembali kepada keluarganya yang sempat menjauh. Ia menghubungi anak-anaknya, berbicara jujur tentang kehidupannya dengan Ari dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Meskipun awalnya penuh penolakan dan kebingungan, perlahan hubungan itu mulai membaik. Misaki, putri sulung Hanai, bahkan datang berkunjung dan membantu mereka mengurus bisnis keluarga. Kehangatan keluarga yang mulai kembali terasa memberi rasa nyaman dan kekuatan baru bagi Hanai. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya miliknya dan Ari, tapi juga milik seluruh keluarganya yang kini perlahan bersatu kembali. Mereka mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah, termasuk kemungkinan membuka cabang usaha pertanian di Indonesia, kampung halaman Ari. Namun, di balik semua itu, ada tekanan lain yang mulai muncul. Media lokal mulai tertarik dengan kisah unik mereka,
seorang pemuda TKI yang berhasil menjadi suami seorang pengusaha sukses di Jepang. Berita itu menyebar cepat, dan sorotan publik membawa berbagai reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik tajam. Ari dan Hanae harus belajar menghadapi perhatian yang tak terduga ini dengan kepala dingin. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Hanae berkata, "Kita harus tetap kuat, Ari-san. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang apa yang kita perjuangkan, cinta, keluarga, dan masa depan." Ari mengangguk, menatap mata Hanae dengan penuh keyakinan. "Aku siap menghadapi semuanya selama kita bersama." Mereka pun melangkah maju, bersiap menghadapi tantangan baru yang datang seiring dengan bertambahnya tanggung jawab sebagai orang tua dan pejuang dalam kehidupan. Dari seorang petani hidroponik sederhana, Ari kini menjadi simbol keberanian dan harapan, membuktikan bahwa cinta dan kerja keras mampu mengubah hidup menjadi kisah yang luar biasa. Namun, kehidupan tidak pernah sepenuhnya mulus. Tekanan dari berbagai arah mulai terasa semakin berat. Media lokal yang mulai mengangkat kisah mereka membawa sorotan yang tak hanya positif, tapi juga banyak kritik dan pertanyaan yang menyakitkan. Beberapa orang mempertanyakan kesungguhan Ari sebagai suami Hanae, menilai hubungannya sebagai sesuatu yang tidak wajar karena perbedaan usia dan latar belakang. Satu artikel di sebuah majalah populer bahkan menulis dengan nada sinis, mempertanyakan, apakah Ari hanya memanfaatkan Hanae secara materi, ataukah Hanae hanya mencari pelarian dari kesendiriannya? Berita tersebut tersebar luas dan memicu diskusi panas di media sosial Jepang maupun komunitas Indonesia di sana. Ari dan Hanae harus menghadapi komentar yang tajam dan kadang menusuk hati. Di tengah tekanan itu, Ari mencoba untuk tetap fokus pada tugasnya. Ia semakin serius mengelola kebun hidroponik, menerapkan inovasi dan teknologi baru yang ia pelajari selama di Jepang. Keinginannya bukan hanya untuk membuat usaha Hanae lebih maju, tapi juga sebagai bukti bahwa dirinya layak dan mampu menjadi bagian dari keluarga tersebut. Hanae pun mendukung penuh setiap langkah Ari, selalu mengingatkan agar mereka tidak terpengaruh oleh kata-kata negatif. Sementara itu, kehidupan rumah tangga mereka juga mengalami pasang surut. Hanae yang sedang menjalani masa pemulihan pasca melahirkan masih sering merasa lelah dan rentan. Ari berusaha menjadi suami yang sabar, membantu semua pekerjaan rumah dan merawat bayi mereka dengan sepenuh hati. Meski begitu, tekanan mental yang dirasakan Hanae kadang membuatnya murung dan mudah tersinggung. Pada suatu malam, saat Ari pulang dari kebun, ia menemukan Hanae duduk termenung di ruang tamu dengan mata sembab. Tanpa ragu, Ari duduk di sampingnya dan merangkulnya erat. "Ada apa, Hanae-san? Kau tahu aku selalu ada untukmu," katanya dengan suara lembut. Hanae menghela napas panjang. "Aku merasa lelah, Ari-san. Lelah menghadapi semua ini. Pekerjaan, anak, dan sorotan orang-orang. Kadang aku merasa sendiri." Ari menggenggam tangan Hanae erat. "Kita tidak pernah sendiri, Hanae-san. Aku di sini, dan kita akan jalani semuanya bersama. Kita keluarga." Malam itu menjadi titik balik bagi mereka berdua. Mereka mulai lebih terbuka membicarakan perasaan dan kekhawatiran masing-masing, berusaha menguatkan ikatan yang sudah terjalin. Ari pun semakin paham bahwa cinta tidak hanya soal keberhasilan dan kebahagiaan, tapi juga tentang saling mendukung di saat-saat sulit. Selain masalah pribadi, Ari juga menghadapi tantangan di tempat kerja. Beberapa staf kebun hidroponik yang kurang percaya pada kemampuannya mulai menimbulkan masalah, seperti keterlambatan laporan dan kesalahan pengelolaan stok. Ari menyadari bahwa sebagai pemuda dengan latar belakang sederhana, ia harus membuktikan diri lebih keras lagi. Dengan kepala dingin, Ari mengadakan pertemuan dengan seluruh staf, menjelaskan visi dan tujuan bersama untuk membawa kebun hidroponik ke level yang lebih tinggi. Ia mengajak mereka bekerja sama dengan semangat baru dan saling menghormati. Perlahan, suasana kerja mulai membaik dan hasil panen juga meningkat. Di tengah kesibukan itu, Hanae memperkenalkan Ari kepada beberapa kolega bisnisnya, mengajak Ari terlibat dalam berbagai diskusi strategis. Ari merasa terhormat sekaligus tertantang untuk belajar lebih banyak soal manajemen dan pemasaran. Ia mulai mengikuti kursus singkat dan membaca buku-buku bisnis, bertekad agar bisa menjadi partner yang sejajar dengan Hanae. Suatu hari saat mereka berdiskusi tentang rencana ekspansi kebun hidroponik,
Hanae berkata, "Ari-san, aku bangga padamu. Kau bukan hanya petani, tapi juga pemimpin yang mulai mengerti bisnis ini." Ari tersenyum dan menjawab, "Semua ini berkat dukunganmu, Hanae-san. Aku ingin menjadi yang terbaik untukmu dan keluarga kita." Hari-hari mereka diwarnai dengan kerja keras, cinta, dan pembelajaran tanpa henti. Meski masih ada banyak rintangan, Ari dan Hanae semakin yakin bahwa dengan kebersamaan dan tekad kuat, mereka bisa mewujudkan mimpi besar mereka. Pagi itu, udara di sekitar kebun hidroponik terasa segar dan penuh semangat. Matahari baru saja menyingsing di balik pegunungan Jepang, menyinari ribuan daun hijau yang tersusun rapi dalam rak-rak modern. Ari telah tiba lebih awal, siap memulai hari dengan penuh energi. Ia menyiapkan laporan panen dan merencanakan jadwal kerja untuk minggu depan, memastikan semua berjalan sesuai target. Hanae, yang kini semakin pulih dan kembali aktif, menyusul tak lama kemudian dengan membawa secangkir kopi hangat. Ia tersenyum melihat Ari yang begitu berdedikasi. "Kau luar biasa, Ari-san. Aku bangga melihat perubahan yang kau bawa di sini," katanya penuh rasa bangga. Ari mengangguk rendah. "Semua ini berkat dukunganmu, Hanae-san. Tanpamu, aku tak mungkin sampai di titik ini." Kebersamaan mereka di kebun tidak hanya membawa hasil panen yang melimpah, tapi juga semakin menguatkan ikatan cinta yang sudah terjalin. Mereka mulai berbagi mimpi lebih jauh, membicarakan kemungkinan membuka cabang usaha di Indonesia, kampung halaman Ari. Ide itu membuat Hanae semakin antusias, sekaligus merasa terhubung dengan akar Ari yang sederhana, namun penuh semangat. Namun, tak lama setelah itu, sebuah tantangan baru muncul yang menguji kesabaran dan kekompakan mereka. Salah satu pesaing bisnis yang iri dengan kemajuan kebun hidroponik Hanae dan Ari mulai menyebarkan rumor buruk. Isu tentang kualitas produk yang menurun dan praktik bisnis yang tidak etis mulai merebak di kalangan pelanggan dan mitra bisnis Ari. Menerima kabar itu dari seorang staf yang datang tergesa-gesa saat ia sedang memeriksa tanaman. "Pak Ari, ada laporan dari pelanggan yang mempertanyakan kualitas sayuran kita. Beberapa bahkan berencana membatalkan kontrak." Hanae segera turun tangan, menghubungi mitra dan mengatur pertemuan untuk menjelaskan situasi. Mereka berdua bekerja sama untuk menyusun strategi komunikasi yang transparan dan meyakinkan. Dengan dukungan penuh dari staf dan pelanggan setia, mereka mulai melakukan audit kualitas secara mendetail, memastikan setiap produk yang dikirim benar-benar memenuhi standar. Di tengah kesibukan itu, Ari merasa beban semakin berat. Ia harus membagi waktu antara menjaga kualitas produk, mengatasi masalah bisnis, dan tetap menjadi suami serta ayah yang perhatian. Kadang malam-malamnya terbangun, memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tanpa membuat Hanae khawatir. Suatu sore, setelah pertemuan panjang, Hanae mengajak Ari duduk di taman kecil di belakang rumah kaca. Mereka menikmati teh hangat sambil berbincang ringan. "Kita harus tetap kuat, Ari-san. Ini hanya ujian kecil yang akan membuat kita lebih hebat," ujar Hanae penuh keyakinan. Ari tersenyum tipis. "Aku percaya pada kita, Hanae-san. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Ini bukan yang terakhir, tapi aku yakin kita bisa menghadapinya." Kehangatan kata-kata Hanae memberikan semangat baru bagi Ari. Mereka pun merancang rencana untuk meningkatkan kualitas produk dengan teknologi terbaru dan pelatihan bagi staf. Ari juga memutuskan untuk mempererat hubungan dengan pelanggan melalui program edukasi tentang hidroponik dan manfaat sayuran segar. Seiring waktu, upaya mereka mulai membuahkan hasil. Pelanggan yang sempat ragu kembali percaya dan bahkan merekomendasikan produk mereka ke orang lain. Reputasi kebun hidroponik semakin membaik dan bisnis mulai stabil kembali. Namun, di balik keberhasilan itu, ada hal lain yang membuat hati Ari dan Hanae berbunga-bunga. Perkembangan bayi mereka yang kini mulai aktif dan lucu. Tawa kecil si buah hati menjadi sumber kebahagiaan tiada tara, menghilangkan penat dan stres yang mereka rasakan. Suatu malam, saat menggendong bayi mereka yang tertidur pulas, Ari memandang Hanae dengan penuh cinta. "Aku bersyukur bisa menjalani hidup ini bersamamu dan anak kita. Kau membuatku merasa lengkap." Hanae membalas dengan senyuman lembut. "Aku juga merasa begitu, Ari-san.
Bersamamu, aku belajar arti sejati dari cinta dan keluarga. Mereka tahu perjalanan ini masih panjang, penuh tantangan dan kejutan. Tapi selama ada cinta dan kerja keras, mereka yakin masa depan akan cerah dan penuh harapan. Musim semi di Jepang mulai menyapa dengan hangat. Di luar kebun hidroponik, bunga sakura bermekaran menghiasi jalanan dan taman-taman kecil di kota. Udara segar dan pemandangan indah membuat hari-hari Ari dan Hanae terasa lebih berwarna. Mereka sering menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan menikmati keindahan alam, sambil berbincang tentang masa depan dan impian yang ingin diwujudkan bersama. Suatu pagi, ketika matahari baru menyinari kebun mereka, Ari mendapat kabar mengejutkan. Salah satu mitra bisnis besar dari Tokyo mengajak mereka melakukan presentasi untuk kerjasama ekspansi produk hidroponik ke pasar yang lebih luas. Ini adalah kesempatan emas yang sudah lama mereka impikan, sekaligus tantangan yang tidak mudah. Hanae dan Ari mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan serius. Mereka menyusun proposal lengkap, mengasah kemampuan presentasi, dan memikirkan strategi pemasaran yang akan mereka tawarkan. Waktu mereka terasa terbatas, terutama dengan tanggung jawab sebagai orang tua yang harus tetap diutamakan. Pada saat yang sama, Hanae mulai merasakan tekanan fisik yang berbeda. Kadang-kadang ia merasa pusing dan mudah lelah. Awalnya ia mengira itu karena kesibukan dan kurang istirahat, tapi Ari yang teliti mulai merasa khawatir. Ia meminta Hanae untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan membawa berita yang tak terduga. Hanae sedang mengandung anak kedua mereka. Kebahagiaan dan kekhawatiran bercampur aduk dalam hati mereka. Bahagia karena keluarga mereka akan bertambah, tapi juga khawatir akan tantangan yang harus mereka hadapi sebagai orang tua dengan 2 anak. Mereka berdua berusaha tetap tenang dan merencanakan segala sesuatunya dengan lebih matang. Ari berjanji akan lebih membagi waktu agar bisa mendampingi Hanae dan bayi yang akan lahir nanti. Hanae pun semakin bersemangat, merasa mendapat kekuatan baru untuk terus maju. Persiapan presentasi semakin intensif. Ari dan Hanae latihan bergantian, mengoreksi satu sama lain dengan penuh semangat. Mereka juga mengundang beberapa teman dan kolega untuk memberikan masukan agar presentasi berjalan sempurna. Hari presentasi pun tiba. Aula konferensi di sebuah gedung perkantoran modern di Tokyo dipenuhi para investor dan pebisnis ternama. Dengan percaya diri, Ari dan Hanae maju bersama, memaparkan visi mereka tentang pengembangan teknologi hidroponik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mereka menunjukkan hasil panen terbaik dan rencana ekspansi yang realistis. Presentasi itu berjalan lancar dan mendapat respon positif. Para investor terkesan dengan kerja keras dan inovasi yang mereka tunjukkan. Beberapa tawaran kerjasama pun mulai masuk, membuka peluang besar bagi usaha mereka. Setelah presentasi, mereka berjalan beriringan keluar gedung dengan senyum lebar. Ini baru awal, Arisan. Masih banyak yang harus kita lakukan, tapi aku yakin kita bisa, ujar Hanae penuh semangat. Ari menggenggam tangan Hanae erat. Denganmu, semuanya terasa mungkin. Namun kehidupan selalu penuh kejutan. Tak lama setelah kesuksesan itu, Hanae mulai mengalami komplikasi kehamilan. Dokter menyarankan agar Hanae lebih banyak istirahat dan mengurangi stres. Ari pun berusaha mengatur ulang semua jadwal kerja dan urusan bisnis agar Hanae bisa fokus pada kesehatan dan janin mereka. Di rumah, Ari mengambil alih sebagian besar pekerjaan rumah dan perawatan anak pertama mereka. Ia belajar menggendong bayi dengan lebih mahir, memasak makanan sehat, dan menjaga suasana hati Hanae agar tetap ceria. Malam-malam mereka diwarnai diskusi panjang tentang masa depan, harapan, dan doa bersama agar semuanya berjalan lancar. Meskipun berat, cinta mereka semakin menguat dan mempererat ikatan keluarga. Sementara itu, di kebun hidroponik, Ari mulai melatih beberapa staf kepercayaan untuk mengambil alih sebagian pekerjaan operasional. Ia juga merencanakan pelatihan lanjutan agar kualitas produk tetap terjaga, bahkan saat ia harus lebih fokus di rumah. Hari-hari berlalu dengan penuh kesibukan dan rasa syukur. Ari dan Hanae belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang sukacita, tapi juga tentang saling mendukung saat cobaan datang. Mereka bertekad untuk melewati semua bersama, membangun masa depan yang cerah untuk anak-anak mereka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh harapan dan perjuangan. Hanae semakin memperhatikan kesehatannya dengan disiplin,
rutin melakukan pemeriksaan ke dokter, dan mengikuti anjuran agar kehamilannya berjalan lancar. Ari, di sisi lain, semakin giat mengelola kebun hidroponik dan mengatur staf agar segala sesuatunya tetap berjalan baik saat ia harus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Meski begitu, tidak mudah bagi mereka untuk melepas kendali penuh atas usaha yang selama ini mereka bangun bersama. Suatu pagi, Ari menerima telepon dari staf yang melaporkan adanya gangguan pada sistem irigasi otomatis. Jika tidak segera diperbaiki, bisa berakibat buruk pada tanaman yang baru mulai tumbuh. Tanpa ragu, Ari segera mengatur perbaikan dan mengecek sendiri sistem tersebut. Meski badannya terasa lelah karena begadang mengurus Hanae semalam. Sore harinya, Hanae duduk di ruang tamu sambil merasakan tendangan kecil dari bayi yang sedang tumbuh dalam rahimnya. Senyum mengembang di wajahnya saat melihat Ari yang masuk membawa laporan hasil perbaikan kebun. "Kau sungguh hebat, Ari-san," katanya dengan suara lembut. Ari membalas dengan pandangan penuh cinta. "Kita ini tim yang hebat, Hane-san. Semua ini untuk keluarga kita." Beberapa bulan berlalu, kehamilan Hanae semakin memasuki trimester ketiga. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, mulai dari kamar bayi yang hangat dan nyaman, perlengkapan bayi, hingga rencana kelahiran di rumah sakit terbaik. Dukungan dari teman-teman dan kolega semakin membuat mereka kuat, membuktikan bahwa cinta dan kerja keras telah membangun jaringan persahabatan yang solid. Namun, hari yang ditunggu-tunggu itu datang dengan penuh kecemasan. Hanae mengalami kontraksi dini dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Ari yang gugup dan cemas mendampingi setiap proses persalinan dengan doa dan harapan. Setelah perjuangan panjang, tangisan bayi kecil mereka terdengar menggema di ruang bersalin. Hanae dan Ari meneteskan air mata bahagia, merasakan keajaiban cinta yang lahir dalam wujud manusia mungil penuh harapan. Bayi perempuan itu lahir dengan sehat dan sempurna, menjadi lambang perjuangan dan kebahagiaan keluarga kecil. Di hari-hari berikutnya, hidup mereka berubah total. Tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua bertambah, tapi cinta yang mereka rasakan juga semakin dalam dan tak tergantikan. Ari semakin percaya bahwa kerja keras dan ketulusan hati mampu menghadirkan kebahagiaan sejati, sementara Hanae merasa utuh dan penuh cinta dalam peran barunya sebagai ibu dan istri. Usaha kebun hidroponik mereka pun terus berkembang. Dengan pengalaman dan pelajaran dari segala rintangan yang pernah dilalui, Ari dan Hanae berhasil membuka cabang baru di Indonesia, mewujudkan mimpi lama Ari. Produk mereka diterima dengan baik oleh pasar lokal dan mendapat respon positif dari masyarakat. Dalam sebuah perayaan sederhana di kebun, mereka mengundang keluarga dan teman-teman dekat untuk merayakan perjalanan hidup yang penuh warna. Di bawah sinar matahari yang hangat, Hanae dan Ari berdiri berdampingan, melihat anak-anak mereka bermain riang di sekitar kebun yang dulu hanya sebatas mimpi. "Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku, Ari-san," kata Hanae dengan mata berkilau. Ari menggenggam tangan Hanae erat, "Dan terima kasih telah mengajarkanku arti cinta sejati, Hanae-san. Bersamamu, aku merasa kuat untuk menghadapi dunia." Mereka tahu perjalanan mereka belum usai. Masih banyak impian yang ingin diwujudkan, banyak tantangan yang harus dilalui. Namun satu hal yang pasti, cinta dan kerja keras akan selalu menjadi pondasi yang kuat bagi keluarga mereka. Cerita ini berakhir dengan sebuah awal baru, awal dari kisah yang lebih besar dan lebih indah, di mana seorang petani hidroponik dari Pekalongan dan janda Jepang yang sukses menemukan arti sejati kebahagiaan dan keluarga dalam pelukan cinta yang tulus.